Siswa-siswi berbudi pekerti luhur yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan saya. Sekarang kita akan belajar statistika. Pada pertemuan pertama, kita akan bahas tabel distribusi frekuensi. Dalam bab ini, peta konsepnya adalah seperti tergambar pada gambar berikut. Data, penyajiannya meliputi tabel distribusi frekuensi dan grafik. Grafik disajikan dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan bahas pemusatan data dan penyebaran data. Apa itu data? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data itu adalah keterangan yang benar dan nyata. Ada dua bentuk data. Yang pertama, data tunggal atau disebut dengan data mentah. Yang kedua, data berkelompok. Data berkelompok dapat disajikan dengan tabel distribusi frekuensi dan grafik yang terdiri dari histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Contoh, data tahun lahir kepala keluarga di desa X. (1966, 1975, 1972, dan seterusnya sampai dengan 1975. Ini semuanya ada 300 datum. Silakan pause video ini untuk memperhatikan data ini secara seksama. Untuk menyajikan data ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, perlu diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari nilai terkecil. Yang kedua, tentukan range atau jangkauan dengan R sama dengan nilai maksimum kurang nilai minimum, atau biasa disimbolkan dengan R sama dengan X max kurang
X-Min. Yang ketiga, tentukan banyaknya kelas dengan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N di sini merupakan ukuran data. Dalam contoh kita, N-nya sama dengan 300. Yang keempat, tentukan panjang kelas dengan P sama dengan R per K. Dengan syarat P kali K lebih besar sama dengan R. Dari data tahun lahir kepala keluarga, diketahui bahwa nilai minimum sama dengan 1938, nilai maksimum sama dengan 1988, dan ukuran data N sama dengan 300. Oleh karena itu, R sama dengan X max kurang X min, jadi sama dengan 1988 dikurangi 1938 sama dengan 50. Berikutnya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N, atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 300. Log 300 itu sama dengan 2,4771. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 2,4771 sama dengan 9,17443, atau dibulatkan menjadi 9 kelas. Yang berikut, kita hitung panjang kelas, yaitu R per K sama dengan 50 per 90 sama dengan 5,555. Dibulatkan menjadi 6. Setelah kita mengetahui banyaknya kelas dan panjang kelas, maka kita membuat tabel persiapan sebagai berikut. Tabel ini terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama memuat tahun lahir. Kolom kedua turus atau teli. Dan kolom ketiga frekuensi. Tahun lahir kita mulai dari yang paling kecil, yaitu 1938. Karena panjangnya 6, maka kelas pertama memuat tahun lahir dari 1938 sampai 1943.
Yang kedua, 1944 sampai 1949. Untuk selanjutnya, 1938 ditambah 6 karena tadi panjang kelasnya 6. Demikian juga pada 1943 ditambah 6 menjadi 1949. Demikian seterusnya. Sampai kelas yang ke-9, memuat tahun lahir 1986 sampai 1991. Selanjutnya, kita mengisi kolom kedua. Kita memeriksa data tahun lahir satu persatu, yaitu yang pertama pada tahun 1966. Demikian seterusnya kita isi. Apabila jumlahnya sampai 5, kita ikat. Demikian seterusnya sampai selesai. Semua data kita hitung dalam turus. Dan kita akan mendapati frekuensi 8, 10, 25, 33, 51, 70, 66, 34, 3. Ini diperoleh, jadi kolom frekuensi ini diperoleh setelah semua data dimasukkan dalam kolom turus. Setelah kolom turus dihilangkan, kita hanya menyisakan kolom pertama dan kolom ketiga, sehingga tabel distribusi frekuensi tampak sebagai berikut. Tahun lahir dan frekuensi 1938 sampai 1943, frekuensinya 8, 1944 sampai 1949, frekuensinya 10. Demikian seterusnya sampai kelas yang ke-9, frekuensinya adalah 3.